Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih waktunya. Mungkin sebagian teman-teman juga ada yang udah temenan sama saya di FB, Instagram ya. Kalau saya yang belum follow akun IG saya, boleh silakan follow. Nanti saya follow back. Itu ada akun Instagram saya @saktialamsahamri. Buat Bapak Ibu, teman-teman yang belum tahu siapa saya, jadi saya cerita sedikit ya, perjalanan saya di dunia, katakanlah dunia digital marketing gitu. Waktu itu saya mulai terjun ke bisnis online itu di tahun 2010, zaman Twitter waktu itu. Di Twitter saya coba jualan, waktu itu masih zamannya cemilan pedas ya, cemilan pedas Maici. Hmm. Uh, saya waktu itu rencananya mau gabung jadi jenderalnya Maici, cuman ada beberapa syarat yang nggak bisa saya penuhi. Salah satunya waktu itu harus punya mobil gitu ya. Waktu itu saya nggak punya mobil, Hmm. jadi akhirnya saya coba cari-cari info di mana sih pengrajinnya si keripik ini gitu. Akhirnya ketemulah, saya rebranding, ya misalnya repackaging ya, repackaging dengan merek Hmm. sendiri. Alhamdulillah itu saya jalan di Twitter itu ya hanya cuma modal nge-tweet doang, itu 140 karakter. Itu saya selama 2 tahun, dari 2010 sampai 2012 dengan katakanlah dengan modal packaging plastik sablon biasa gitu. Eh, Per harinya itu sekitar 200 sampai maksimal saya pernah sampai 500 sehari, bungkus ya, per bungkus. Wow. 500 bungkus gitu. Jadi kerjaan saya waktu itu nge-tweet, terus packing sendiri, Hmm. dibantu dulu sama istri, terus tinggal telepon ke ekspedisi. Waktu itu saya pakai ekspedisi JNE sama Pandusiwi waktu itu. Hmm. Jadi kerjaannya gitu aja setiap hari, nge-tweet ke pabrik, terus kirim-kirim barang ya, kirim-kirim barang kalau misalnya memang ada yang dulu juga udah mulai sih sistem COD-an gitu. Hmm. Hmm. Cuman karena 2012 itu semakin berkembang ya kemasannya, ada yang mulai pakai kemasan silver gitu. Waktu itu kemasan silver masih sulit di Indonesia. Seingat saya untuk produksi kemasan silver itu minimal 10.000 lembar ya. Itu saya modal saya belum kuat, akhirnya di situ uh, mulai permintaan dari distributor yang di luar kota. Mereka pada minta dengan packaging seperti itu gitu. 2012 mulai turun, itu saya stok itu ada sekitar kalau nggak salah ada hampir 50 bal gitu, 50 bal keripik ya. Itu udah nggak bisa diapa-apain kan. Jadi udah basi aja, itu udah hapok lah gitu ya. Akhirnya di situ saya coba cari-cari lagi celah, kira-kira apa nih yang bisa saya jual online. Waktu itu saya udah deket juga sih sama Riko Huang karena memang saling mention dulu di Twitter. Saya gabung sama pasukan Alonanya Riko Huang waktu itu. Pasukan Alona itu jualannya itu aksesoris HP dulu. Jadi kayak tongsis, terus lensa kamera, lensa HP ya, lensa HP. Itu modal untuk tongsis aja kalau nggak salah dulu modal 18.000, itu saya bisa jual 60 sampai 70.000 dulu. Cuman karena baik distributor maupun importir pada turun langsung jualan, akhirnya seperti saya ini para dropshipper ya jadi mati gitu. Itu jalan 2014 sampai 2015 saya jualan, jualan aksesoris. Nah, 2015 ini stuck nih, saya nggak tahu mesti jualan apa lagi. Saya nggak tahu jualan apa lagi, akhirnya ya saya tanggung jawab sebagai kepala keluarga ya, suami. Akhirnya saya balik lagi jadi pegawai kan, sempat jadi pegawai lagi. Itu saya kerja di advertising seperti yang pasang neon box, terus reklame billboard gitu. Itu berjalan setahun setengah. Cuman saya mikirnya waktu itu saya harus keluar kota, ninggalin keluarga selama 2-3 hari gitu. Tapi sambil tetap saya jalani juga gitu passion saya di digital marketing. Saya untuk WordPress-nya, saya buat untuk akun Instagram-nya gitu. Karena memang basic saya dulu di Twitter itu, saya sempat belajar juga untuk SEO Google ya, Search Engine Optimization. Jadi gimana caranya
jualan itu meskipun menggunakan blog gratisan, kalau saya waktu itu menggunakan WordPress ya, WordPress karena untuk blog buat saya kurang nyaman tampilannya. Saya lebih nyaman menggunakan WordPress. Tapi ya itu kembali lagi sih ke masalah selera ya. Untuk WordPress ini kelebihannya WordPress itu dari tampilannya lebih, menurut saya itu lebih user friendly dibanding blog gitu. Tapi nggak tahu mungkin untuk pendapat teman-teman yang lain. Nah dari situ 2016 akhirnya saya putusin untuk kembali lagi fokus online. Fokus online waktu itu 2016 saya coba kembali lagi fokus ke Instagram karena memang passion saya itu di Instagram. Kenapa harus Instagram? Karena saya mikirnya di Instagram itu dengan mengetikkan hashtag ya, atau misalnya orang yang belum kenal hashtag, katakanlah misalnya ada yang saya misalnya jual aksesoris HP atau misalnya jual tongsis gitu, orang pasti mengetikkan kata tongsis itu. Nah gimana caranya si postingan akun kita itu muncul di pencarian gitu. Itu sesimpel itu sih jualan di Instagram. Jadi dengan mengabaikan, katakanlah mengabaikan konten yang bagus, mengabaikan copywriting yang bertele-tele di situ gitu. Jadi selama deskripsi dari postingan kita atau katakanlah deskripsi produk kita itu jelas, di Instagram itu insya Allah bisa closing tanpa harus yang seperti di FB kan kita harus storytelling, terus ada macam-macam lah teknik. Maaf, teknik itu ada storytelling, ada cover selling, ada soft selling gitu. Nah, kalau di FB memang diperlukan katakanlah emosi ya di dalam postingan kita gitu. Jadi kalau kenapa saya senang di Instagram itu ya seperti itu. Jadi selama produk kita itu muncul di pencarian, terus dari postingan si captionnya atau deskripsi produknya itu detail, bahkan meskipun dicantumin harga juga kadang-kadang ya tetap nanya juga, tapi paling tidak harga itu jadi filter gitu di caption kita. Nah, dari 2016 itu saya coba buka kelas online. Begitu angkatan pertama itu di bulan Agustus 2016. Jadi saya coba ya dengan optimasi Instagram organik. Dulu konsep pelatihannya itu masih benar-benar konsep emak-emak lah gitu saya. Karena saya mikirnya di Instagram ini memang dominan atau katakanlah penggunanya atau usernya baik di pembeli maupun penjualnya itu kebanyakan emak-emak gitu. Akhirnya saya akomodasinya dengan fasilitas cukup grup WA aja gitu tanpa harus ribet dengan member area, terus ya semacam itulah ya. Kalau sekarang kan rata-rata e-course itu masuk akses member area gitu ya. Di situnya ada materi e-book, materi video, terus si peserta itu belajar sendirilah katakanlah gitu, tapi nanti ada sesi-sesi tertentu kita bahas bersama. Nah, kalau saya dulu itu konsepnya selama 30 hari itu harus fokus online 2 jam dari jam 8 sampai jam 10. Jadi kalau misalnya ada yang telat atau nggak ngikutin, mereka harus scroll manjat ke atas gitu. Alhamdulillah dengan teknik seperti itu sudah bergabung sekitar 30 angkatan sampai 2019 awal. Nah dari situ karena saya lihat algoritma Instagramnya semakin berubah, terus saya juga menjaga ekosistem yang saya ajarkan di sebenarnya saya nggak boleh nyebut lagi, ini saya cerita sedikit, ada tambahan lagi. Jadi kemarin itu ada muncul kata mafia Insta. Sebenarnya untuk mafia Insta ini sudah tidak boleh saya gunakan lagi karena saya dapat somasi dari pihak Instagram. Gitu. Entahlah mungkin sebenarnya banyak juga ya, ada aplikasi-aplikasi lain atau e-course lain yang menggunakan kata Insta dan Gram. Tapi mungkin karena kemarin itu sempat iklannya bertebaran di mana-mana, khususnya di Facebook ya. Jadi pihak Instagram itu cepat mendeteksinya gitu ada brand mafia Insta. Jadi 2 hari yang lalu itu saya sudah klarifikasi dengan lawyernya Instagram bahwa mafia Insta ini sudah tidak akan saya gunakan lagi. Jadi saya ini masih cari merek untuk rebrandingnya gitu. Jadi sementara ini sih mungkin kalaupun saya buka workshop atau buka pelatihan itu hanya sebatas optimasi Instagram organik gitu aja. Jadi mafia Instanya ini
tidak boleh saya gunakan lagi gitu. Jadi untuk teman-teman juga di sini kalau memang ada yang punya usaha atau punya misalnya produk ya, jadi sebelum kita daftarkan ke Dirjen Haki itu, ini yang jadi masalahnya si Mafia Insta ini kemarin udah saya sempat daftarkan ke Dirjen Haki gitu. Itu yang pertama membuat saya berat gitu untuk mencabut laporan. Yang keduanya, membangun brand itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Jadi ini saya ngebangun brand itu dari 2016 sampai ya alhamdulillah kemarin 2020 masih selamat lah gitu dari kata ada kata Insta aja itu gitu. Sempat down juga sih kemarin gitu, dapat somasi dari pihak Instagram, tapi ya kalaupun saya mau lanjut ada sanggahan juga, sebenarnya pihak Instagram silahkan katanya kalau saya mau ada sanggahan ke Dirjen Haki mangga, cuman saya berpikir malah jadinya nanti ngabisin waktu, terus sayanya nggak bisa fokus dengan bisnis yang sekarang saya jalani. Akhirnya ya bukan nyerah sih, tapi memang ya si Instagram ini memang mendaftarkan kata Insta dan Gramnya juga gitu. Jadi selain Instagram ya didaftarkan juga kata Insta dan Gramnya juga. Jadi kalau teman-teman di sini nanti ada yang ya katakanlah saya sebagai vendor produk digital, hindari penggunaan kata Insta dan Gram gitu. Itu sih balik lagi tadi, jadi alhamdulillah yang sudah bergabung menjadi member saya itu sekitar 800 orang, termasuk yang kemarin saya sempat launching juga yang khusus membahas tentang akun publik. Nanti saya bahas juga sedikit ya akun publik, karena sekarang topiknya itu lebih ke optimasi akun jualan. Jadi yang kemarin bergabung di e-course saya, akun publik mahal.com itu totalnya ada 734 member. Alhamdulillah sekarang udah jalan masuk bulan kedua. Jadi saya mentoringnya itu di e-course akun publik mahal.com ini selama 3 bulan. Targetnya itu tembus 10.000 follower gitu. Itu sih mungkin perkenalan dari saya, udah cukup panjang juga ya, Kang Ilham. Kang Ilham, ini langsung masuk materi atau mau ada sedikit tanya jawab dulu? Itu speakernya, Kang. Oke, bentar. Baru ketemu. Siap. Aduh. Ini kayaknya perlu ada tanya jawab dulu. Oke, Tadi kan menarik ya, karena mungkin yang ikut di sini kan nggak cuma produk owners gitu atau business owners, tapi juga tadi saya tertarik kok sama yang vendor produk digital itu jangan menggunakan kata Insta dan Gram. Sedangkan banyak banget loh yang bertebaran ya, yang gunain kata itu. Kira-kira ini dari perspektif Haki juga ya nantinya. Betul. Itu bisa bertebaran kemudian belum diproses sama pihak Instagramnya, atau emang udah didaftarkan sebenarnya? Kemungkinan besar kalau yang saya amati itu memang merek-merek ini sudah bertebaran di sosmed, tapi belum didaftarkan gitu. Kenapa Mafia Insta ini bisa cepat terdeteksi? Biasanya yang saya amati itu, terus kemarin juga sempat saya cross check ke lawyernya. Jadi memang pihak Instagram ini dia pasti ngecek dulu ke Dirjen Haki ada yang sudah didaftarkan atau belum. Kalau memang sudah didaftarkan, mereka langsung misalnya nge-track jejak digitalnya lebih gampang. Oh iya benar. Gitu, ya. Mungkin kalau misalnya saya boleh mundur lagi gitu ya, mending saya nggak usah didaftarin sih gitu, lebih aman kali ya gitu. Cuman tapi karena sembunyi gitu ya, nggak bisa gede. Tapi ya tetap aja nanti ke depannya yang namanya merek mau nggak mau mesti didaftarkan. Akhirnya kemarin ya saya pengen misalnya merek saya pun diakui lah oleh negara gitu ya. Saya beritikat baik untuk mendaftarkan merek saya. Ternyata justru dengan saya mendaftarkan merek saya itu malah jadi blunder ke sayanya gitu. Itu mungkin salah satu pelajaran buat saya. Iya. Nah ini relate sama UKM yang sedang berjalan gitu kan. Karena kan banyak yang misalnya tuh baru tumbuh nyiptain mereknya apa aja disebutin gitu. Maksudnya ke produk fisik yang produk fisik. Apa misalnya tuh. Nah ini nanti mungkin bisa sambil masuk ke materi nanti kan bisa dijelasin di awal.
Gimana caranya? Tadi kan optimasi Instagram organik gitu ya. Berarti kan harus menentukan namanya juga nih. Kita harus riset dulu sebelum kita gitu. menentukan merek. Kira-kira itu gimana Kang? Misalnya itu harus risetnya dari mana dulu sebelum, kan sayang gitu loh kalau dibangun dulu kemudian udah ada hakinya. Yang pasti gitu. kan mending dari awal. Yang pasti sih udah masuk duit ke negara dan itu nggak bisa refund. Ya udah jelas kalau gitu kan. Maka Kang, itu kira-kira maksudnya kita startnya itu untuk ngebangun akun publik dari segi namanya itu gimana? Akun jualan maksudnya. Itulah. Akun jualan Kang ya. Oh iya, akun jualannya ya. Silakan Kang. Oke. Jadi saya langsung share screen dulu ya terkait nanti materi yang akan saya bahas. Saya mau bahas dulu ini sekilas untuk mindset kita berjualan di Instagram. Jadi di Instagram itu kalau yang saya amati perilakunya mereka yang mencari produk itu produk katakanlah cari produk hijab gitu ya, itu yang sudah umum dan memang hampir bisa dikatakan produk hijab ini di Instagram itu sudah, kalau untuk kita berbicara mungkin harus kalau kita mau jualan hijab di Instagram itu harus punya pembeda gitu. Jadi banyak sekali kompetitor di produk hijab ini. Ya, untuk produk hijab, jadi targetnya itu adalah hot buyer ya, hot buyer. Kenapa disebut hot buyer? Karena mereka mengetik kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci itu misalnya ketiknya jual hijab Tasik. Ini yang dinamakan kata kunci. Nah, dari sini kalau tadi sempat disinggung masalah konten, masalah follower gitu. Kenapa saya berani istilahnya mempunyai kesimpulan bahwa di akun jualan itu atau kita berjualan di Instagram itu tidak membutuhkan follower, karena yang jadi targetnya itu adalah ini hot buyer. Hot buyer itu mereka yang mengetikkan kata kunci terkait produk jualan kita. Jadi misalnya kita punya produk hijab, diharapkan mereka yang mengetikkan kata kunci jual hijab Tasik itu nanti akun kita atau postingan kita itu muncul di recent post atau kiriman terbaru. Ini bisa nanti sambil dilihat ya di aplikasi Instagramnya, recent post itu di sebelah mana. Jadi boleh teman-teman sambil cek misalnya sekarang di Instagramnya ketik jual hijab Tasik itu nanti yang munculnya seperti apa. Jadi bukan berarti follower itu tidak penting, tapi follower itu belum tentu dia jadi hot buyer karena mereka tidak mengetikkan kata kunci yang sesuai dengan akun jualan kita gitu. Jadi hampir semua akun jualan saya itu followernya sedikit, nggak ada yang lebih dari 20.000, malah paling tinggi itu sekitar 12.000 ya, 12.000, 13.000 lah. Selebihnya itu bahkan mungkin ada beberapa akun itu yang followernya hanya 50, 100 gitu. Salah satunya contohnya mungkin nanti teman-teman bisa lihat buat acuan ya, itu saya ada salah satu akun jualan namanya kaos anak premium Bandung. Boleh teman-teman nanti cek kaos anak premium Bandung itu followernya berapa. Terus dari segi konten juga enggak banget gitu ya. Kalau Instagram kan mereka pikirnya harus si fotonya itu harus keren, tapi bukan berarti foto keren itu tidak bagus, cuman penempatannya gitu. Kita berbicara di sini akun jualan, karena beda lagi nanti perlakuannya untuk akun branding.
akun branding itu seperti apa, itu ada lagi pembahasannya gitu. Jadi di sini saya hanya membahas untuk optimasi akun jualan saja. Jadi kembali lagi tadi follower itu bukan segalanya, karena yang jadi target market kita itu adalah hot buyer gitu. Yang keduanya di Instagram itu ada dua perilaku calon buyer. Yang pertama itu mengetik hashtag. Berarti mereka ini yang sudah paham ya. Ini terkait dengan kata kunci juga tadi. Mengetik produk yang dicari. Kalau mereka yang sudah paham tentang Instagram, mereka pasti mengetikkan kata hashtag. Nah, berarti target kita sebagai penjual, gimana caranya hashtag-hashtag yang ada di postingan kita atau di caption kita itu sekiranya bakal diketikkan oleh si calon pembeli gitu. Kayak gitulah mindsetnya. Jadi kita harus riset dulu. Nanti ini masuknya ke SEO Instagram. SEO itu apa? Search Engine Optimization. Search Engine Optimization apa? Nanti teman-teman Bapak Ibu boleh googling di Instagram, karena kalau saya bahas Search Engine Optimization ini bisa panjang gitu. Karena tapi waktu saya yang di sini disediakan hanya 2 jam aja, itu nggak akan keburu ya. Jadi kita fokusnya di optimasi akun jualan aja. Jadi ada 2 perilaku calon buyer. Yang pertama itu mengetikkan hashtag terkait produk yang mau kita jual. Yang ketiganya mengetikkan produk yang dicari. Misalnya seperti tadi ya, ini saya masih bahas tentang hijab. Ngetiknya pasti jual hijab tasik. Itu pasti bakal berbeda hasilnya dengan mengetikkan yang ini. Hasilnya pasti beda. Jadi ada 2 perilaku. Yang mengetikkan hashtag, kalau mengetikkan hashtag berarti memang si pengguna ini sudah paham bahwa kata kunci itu sama dengan hashtag gitu. Nah, yang kedua, mereka tidak paham hashtag, tapi mereka tahu apa produk yang bakal mereka cari gitu. Misalnya mereka butuh apa sih? Misalnya mereka butuh hijab, berarti di daerah Tasik, kira-kira nanti yang munculnya postingan mana aja. Nah, target kita sebagai penjual, gimana caranya postingan kita itu muncul di kiriman terbaru paling atas gitu. Itu mungkin untuk masalah mindset. Saya sampai mindset dulu, Kang. Silakan, ada pertanyaan. Siap. Kayaknya dilanjut dulu, Kang. Oke, lanjut dulu ya. Ya. Lanjut dulu. Siap. Kita lanjut ke nomor 2, poin 2-nya. Ada di SEO Instagram itu ada username. Username itu contohnya tadi Sakti Alam Samri yang ada ad-nya ya. Yang keduanya ada name. Ini kalau misalnya menggunakan ejaan bahasa Indonesia berarti ini nama pengguna. Kalau ini masuknya nama lengkap. Nama lengkap, kalau misalnya lihat dari akun saya itu nama lengkapnya, saya masih nge-branding waktu itu Mafia Insta. Sininya pakai ada. Jadi begitu orang melihat akun Instagram saya, kalau memang ada keperluan bisnis atau mau silaturahim dengan saya, nomor kontak WA saya sudah tercantum di situ. Yang ketiganya hashtag. Ini. Kalau misalnya username, ini untuk username juga kita mesti tentukan. Jadi di Instagram itu tadi sempat disinggung akun bisnis ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di Instagram itu ada 2 jenis profil akun.
Ada akun personal, ada akun bisnis. Akun personal itu contohnya seperti saya nih, @saptialamsahamri. Akun personal itu dia bisa kan, berarti personal ini dalam arti pribadi ya, tapi akun personal yang masih bisa di private atau digembok. Jadi kalau misalnya akun personal ini salah satu kelebihannya itu bisa di private. Bisa di private atau dikunci ya si konten-kontennya, gitu. Orang mau nge-follow kita tuh mesti dikonfirm dulu sama kita, dikunci. Cuman kelemahannya itu kita nggak dapat insight. Insight itu apa ya? Insight itu terkait dengan informasi terkait akun jualan kita. Jadi di situ nanti dicantumkan sama Instagram itu ada data follower kita terkait jenis usianya berapa, terus jenis kelaminnya dominannya lebih banyak wanita kah atau lebih banyak pria kah gitu. Terus sama domisili juga di situ dicantumkan sama Instagram. Nah, kelebihannya akun bisnis ini itu kebalikannya ya. Kebalikannya berarti yang ini nggak bisa di private. Oh, ini kita dapat insight. Itu perbedaannya. Terus ada lagi yang namanya ini saya membuat kesimpulan sendiri ya. Ada 3 jenis akun Instagram. Akun pribadi. Oh, ini yang tadi contohnya. Ada akun jualan. Akun jualan contohnya ini. Tiganya ada akun publik. Kalau akun publik ini sifatnya dia konten-kontennya itu bersifat informatif. Contohnya punya saya ini akun publik, salah satu akun publik saya totalnya ada untuk akun publik sekarang ini baru 38 akun. Nah ini, jadi di sini di resep sayur ini konten-kontennya itu berupa konten-konten terkait resep masak ya, termasuk resep sayur gitu dan sebagainya, pokoknya resep-resep terkait dengan masakan sehari-hari lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk yang sekarang kita mau bahas itu ini yang akun jualan yang bakal kita bedah. Yang pertama untuk akun jualan ya, username ini ini saya pasti ngecek untuk cara risetnya. Teknik riset jualan. Saya pasti tentukan dulu kata kunci utamanya. Tentukan kata kunci. Jadi kita sepakati sekarang ya, kalau saya ngetik KK itu kata kunci. Kunci utamanya di sini saya ketik dulu kaos anak. Yang pertama kaos anak. Saya cari di Instagram di fitur pencariannya itu kan ada teks ya. Jadi di fitur pencarian Instagram
atau langsung kita ketik hashtag kaos anak gitu. Untuk hashtag kaos anak ini kita cek satu-satu mana yang belum dijadikan nama akun. Nah, jadi rumusnya hashtag terbanyak kita jadikan username. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi misalnya, bentar, saya sambil buka ya, biar ada kaos anak. Terus saya pilih tag. Nah itu ada kaos anak murah, kaos anak branded, kaos anak cowok. Nah itu saya cek satu-satu tuh. Nanti teman-teman boleh sambil praktekkan juga. Ada kaos anak keren, kaos anak muslim, kaos anak perempuan. Nah itu semua nanti kita cek satu-satu mana yang belum dijadikan nama akun. Nah, misalnya kita mau jualan kaos anak, berarti seperti itu teknik risetnya. Oke, sampai sini dulu sebelum saya lanjut. Bang Ilham. Siap. Oke, teman-teman, saya seling dulu sama satu pertanyaan ya, yang kayaknya ke fundamental lagi nih. Oke. Dari Kang Riswandi, izin bertanya Kang Sakti, menurut pengalaman Kang Sakti, hal yang tersulit ketika berjualan dalam Instagram apa? Dan solusi untuk menindaklanjuti itu gimana? Yang paling sulit itu adalah konsistensi untuk posting. Konsistensi untuk posting itu jadi bisa dikatakan hampir jadi kendala sebagian besar para pelaku oil shop di Instagram. Gitu. Nah, untuk menjaga konsistensi itu sebenarnya memang dibutuhkan effort yang tinggi. Kalau istilah Sundanya mah salah satu yang membuat kita bisa konsisten itu adalah bakat. Karena gini Kang, benar, maksudnya dulu saya belajar sama Riko itu, saya baru boleh posting produk jualan itu minimal followernya harus 5.000. Ya. Nah, tapi saya berpikir kalau misalnya, jadi sebelum 5.000 itu saya harus konten informasi, manfaat dan lain sebagainya. Nah ini saya bagilah itu untuk yang konten informasi itu, saya bagi yang namanya akun publik gitu. Kalau dulu Riko yang ke saya di akun jualan itu kita harus sharing dulu, baru selling kemudian gitu. Ya. Kalau saya berpikir seperti itu, berarti ya ini mah punten kalau saya agak campur ke Sunda ya. Mun orang juga gitu wae, berarti isukan orang mau bisa dahar atau gitu. Logikanya gitu saya dulu berpikirnya. Saya harus posting hari ini, gimana caranya besok saya minimal saya bisa makan hari besok gitu. Nah, betul. Nah disitulah istilahnya kalau misalnya kita mau konsistensi itu mindsetnya memang kalau kata Mas J itu kepepet ya gitu ya. The power of kepepet gitu. Jadi tapi si the power of kepepet ini tidak bisa diciptakan gitu. Memang harus benar-benar dalam kondisi yang kita benar-benar kepepet. Gitu. Tapi kalau yang sengaja diciptakan itu agak sulit untuk mempraktekannya. Jadi memang untuk konsistensi itu selain tadi katakanlah dengan bakat tinggu butuh, tapi mungkin gimana caranya kita juga harus berpikirnya gini lah. Minimal kita posting sehari 3 itu paling enggak dalam 1 bulan itu berarti kita punya total 90 postingan. Anggaplah misalnya dari satu postingan itu ada 20 hashtag. Berarti 20 hashtag dikali 90 postingan itu potensi peluang peluang kita mendapatkan leads gitu. Cara berpikirnya seperti itulah kurang lebih. Oke. Kang, ini tadi menyangkut masih tentang konsistensi ya. Oke. Yang dimaksud konsistensi versi Kang Sakti ini gimana maksudnya? Apakah posting
tiap hari sekali atau sehari 3 kali, kapan waktu postingnya, yang gitunya gimana Kang? Oke. Jadi untuk waktu posting sebenarnya bisa dikatakan saya itu tidak berpatokan dengan yang namanya prime time. Mungkin teman-teman yang lain atau pernah misalnya mendapatkan ilmu ya dari para praktisi Instagram, kita itu harus posting di waktu prime time. Kalau saya berpikirnya seperti itu, simpelnya gini sih Kang, kalau misalnya kita mau mudik nih, mudik misalnya di hari ke hari hari keempat sebelum Lebaran gitu ya, H-4 atau H-5, semua pasti berpikir seperti itu gitu. Berarti saya harus berpikir anti mainstream. Saya kalau misalnya mau mudik berarti pas beres sholat Idul Fitri baru saya mudiknya, kan jalanan kosong kalau jam segitu biasanya. Tapi sebagian besar orang berpikirnya pengen Lebaran di kampung gitu, mereka pasti mudiknya beberapa hari sebelumnya. Nah, begitupun dengan teknik posting, saya pasti berpikir saya tidak akan berpikir prime time karena orang berpikirnya prime time semua. Kalau misalnya saya posting di waktu prime time berarti bakal ketumpuk nanti postingan saya. Kalau saya mau posting berarti sesempatnya saya kapan posting dan hindari jam-jam prime time. Kalau saya seperti itu. Oke. Siap. Oke Kang, kayaknya ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ini masuknya justru di pembahasan selanjutnya Kang. Oke. Jadi kayaknya dilanjut dulu. Lanjut dulu Kang. Ya. Monggo. Untuk rumus ya, hashtag terbanyak menggunakan username. Tadi saya sudah 19. Rumusnya terbanyak username. Terus yang kedua ini. Nah, untuk nama ini contohnya. Rumus untuk name itu bakunya atau bukan baku sih, standar saya biasanya sininya kata kunci utama tambah nomor kontak. Untuk hashtag ini sebagian besar orang berpikir menggunakan hashtag itu harus menggunakan hashtag populer. Hashtag yang menggunakan hashtag populer yang jadikan acuan di caption ya. Hashtag populer ini kalau untuk hijab aja, bentar saya biar pasti angkanya karena kalau kita berbicara data. Jual hijab. Untuk hashtag jual hijab aja sekarang itu ada sini 4M post atau berarti 4 juta ya. 4 juta postingan. Kenapa tadi saya nggak mau posting di waktu prime time? Begitu kita menggunakan hashtag jual hijab, begitu kita posting itu mungkin nggak nyampe 1 menit lah itu udah ketumpuk sama postingan kompetitor atau postingan orang lain gitu. Sementara target kita itu kan gimana caranya postingan kita itu selalu berada di paling atas gitu, di kiriman terbarunya. Makanya saya selalu hindari waktu prime time. Oke. Itu. Jadi yang pertama untuk hashtag populer ini saya biasanya menggunakan kriteria di bawah 100.000 untuk jumlah postnya. Jadi kita jangan menggunakan untuk jual hijab ini, nanti kita cek aja itu ada turunannya ada jual hijab murah, jual hijab syar'i, jual hijab instan. Nah, yang di bawah 100.000 itu contohnya hashtag jual hijab motif, jual hijab voal, jual hijab grosir, dan seterusnya. Nah, untuk penggunaan hashtag kurang lebihnya seperti itu. Sedangkan untuk hashtagnya sendiri itu maksimal 30.
Itu ketentuan dari pihak Instagram ya. Hashtag 50, terus untuk penggunaan hashtagnya sendiri, penggunaan hashtag itu maksimal 2 minggu untuk hashtag yang sama. Nah, itu sih paling untuk teknik riset sesimpel ini. Hashtag penggunaan jual hijab, terus yang dicarinya itu, yang misalnya yang dicari dan kita masukkan ke caption itu maksimalnya 30. So, konten nanti ini sebenarnya hashtag ini bagian dari konten ya, tapi nanti konten kita bicara untuk gambar dan caption. Oke, sampai hashtag. Ini pasti hashtag sebenarnya untuk riset ini mestinya sih banyak pertanyaan, Kang. Ya. Jadi saya batasi dulu sampai penggunaan hashtag untuk materinya. Karena untuk konten dan follower bukan segalanya, itu hanya lebih ke masalah mindset sih. Oke. Jadi kalau selanjutnya lebih ke masalah mindset ya, Kang? Iya, untuk konten follower mindset. Oke, kita lanjut dulu baca pertanyaan ya. Oke, tadi itu ada sebenarnya tentang jadi menurut saya ada teman-teman yang prinsipnya itu gini loh. Apakah kita bisa narik followers? Apakah kita bisa narik followers kalau walaupun kita nggak berbayar gitu, Kang? Nah, menurut saya hashtag ini kan bisa jadi salah satu sumber traffic ya. Betul. Artinya gimana agar postingan kita itu muncul di explore Instagram gitu. Ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan juga dari salah satu peserta. Nah ini nih. Assalamualaikum, nama Pertiwi Aliviani, ingin bertanya berapa pengaruh persentase dari penggunaan hashtag, copywriting, serta giveaway, dan apakah di feed Instagram itu harus selalu upload produk, gitu, Kang? Bentar, saya catat, lupa pertanyaan ini, bisa diulang. Berapa pengaruh persentase dari penggunaan hashtag, copywriting, serta giveaway? Mungkin kalau dirunutkan pengaruh kepada penjualan teh dari mana paling gede nih? Kalau misalnya tuh diibaratkan 100%. Okay. Nah, dari hashtag, dari copywriting, dari giveaway itu yang paling banyak yang mana? Mungkin gitu, Kang ya? Iya. Ada lagi tadi pertanyaannya selain hashtag, copywriting, dan giveaway? Kemudian, apakah di feed Instagram harus selalu upload produk? Feed IG ya, produk. Okay. Ya, saya jawab dulu ya. Atau mau pertanyaan lanjut lagi atau gimana? Saya langsung jawab dulu aja, Kang. Oke. Jawab dulu aja, Kang. Berapa persen pengaruh untuk hashtag, copywriting, dan GA atau giveaway? Untuk hashtag ini sebenarnya dibandingkan dengan copywriting atau giveaway, itu yang saya praktekkan sejak 2016 sampai sekarang, mau algoritma berubah kayak gimana pun, hashtag ini paling dominan untuk Instagram organik. Karena untuk copywriting seperti sudah saya jelaskan tadi di awal, masalah mindset dan karakter pengguna, calon pembeli di Instagram itu mereka tidak melihat copywriting yang lebay, tapi gimana caranya copywriting itu lebih ke detail produknya itu seperti apa. Contoh misalnya kalau misalnya kita jual kaos atau t-shirt gitu ya, t-shirtnya itu bahannya apa, terus istilahnya lebar bajunya atau panjang bajunya seperti apa. Jadi lebih ke detail produknya, jadi bukan copywriting yang terlalu bertele-tele lah gitu. Dan jangan lupa cantumkan harga, meskipun nanti ujungnya tetap nanya juga harganya berapa sih gitu. Itu sebenarnya untuk mencairkan suasana aja sih kalau yang saya perhatiin. Kalau giveaway sendiri, nah untuk giveaway ini sebenarnya buat saya itu masih dilema, Kang, karena
Saya pernah, ini kembali lagi karena di sini posisi saya apa ya, kita kan pengen dapat rezeki itu berkah ya Kang ya. Saya pernah melihat salah satu kajiannya Ustadz Erwandi untuk giveaway ini. Kita mesti tentukan dulu giveaway ini yang jadi pemenangnya itu apakah kita undi atau kita tentukan sebagai pemenang giveaway-nya itu seperti apa gitu. Kalau misalnya kalau pemenang giveaway-nya itu kita undi, di sini ada apa? Katakanlah goror gitu. Jadi saya agak-agak ya itu kan buat saya kalau misalnya yang namanya usaha itu saya pengennya berkah gitu ya, misalnya nggak ada ketidakjelasan lah. Goror itu kan adanya akadnya itu tidak jelas gitu ya, karena ya sifatnya tadi pemenangnya itu diundi, terkecuali kalau pemenangnya ini kita sudah tentukan, misalnya mereka yang ngeposting mereka yang nge-like postingan kita paling banyak gitu. Nah dari situ kita bisa tentukan mereka yang dapat giveaway itu berarti pemenangnya jelas gitu. Nah ini mesti dibedain juga giveaway-nya. Tapi yang mereka kalau kita berbicara konversi ke penjualan, malah sebenarnya yang dari giveaway ini dibandingkan dengan hashtag itu sangat jauh Kak, karena potensi penjualan dari giveaway itu mereka berharap lebih pengen cari produk gratisannya dibanding mereka mau beli gitu. Terkecuali memang dia udah ngebet banget dengan produk itu, pertamanya berharap dapat gratis, tapi daripada kehabisan ujung-ujung mereka baru beli gitu. Tapi kalau dari hashtag ini mereka sudah niat mencari produk kita gitu. Jadi kalau berbicara masalah presentasi, lebih banyak presentasi closingan dari hashtag. Nah, terkait pertanyaan kedua untuk masalah apakah kita harus posting produk di feed kita tiap hari, iya. Tapi maksudnya konteksnya itu feednya itu bukan berarti kita posting temanya tema jualan, tapi misalnya kalau si produknya ini punya manfaat atau misalnya katakanlah misalnya kalau saya jual produk pelangsing, berarti nanti dibagi misalnya ada yang terkait misalnya manfaat menggunakan produk pelangsing saya ini bla 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 kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi nggak melulu jualan, jadi tetap harus ada si soft selling itu lebih ke tema feed-nya bukan ke copywriting-nya gitulah. Ya, dapat dipahami. Ya. Siap. Kang, ini sebelum nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya, lanjut ke materi selanjutnya, ada pertanyaan menarik ini. Boleh, silakan. Jadi tadi kan Kang Sakti bilang bahwa prime time itu kan artinya banyak yang mengakses Instagram ya pada jam tertentu gitu. Berarti di sana juga banyak orang yang membuka Instagram gitu. Tapi kalau kemudian kita menghindari prime time gitu ya, berarti kita posting pada saat tidak banyak orang yang membuka Instagram. Nah, apakah posting di luar prime time ini benar efektif? Gimana Kang ininya? Mungkin dihitungnya dari segi konversi ya, atau gimana? Betul. Kalau saya berbicara prime time ini, prime time berarti karena kan ada dua pengguna ya. Maksudnya di sini prime time, di sini saya berbicara prime time untuk para penjual yang postingnya gitu. Karena berbeda antara kita bagi prime time itu ada prime time penjual, ada prime time pembeli. Ya. Kalau prime time penjual pasti nggak akan beda jauh, dia karakteristiknya seperti ya para pelajar, para pegawai gitu ya, yang misalnya mereka baru memulai aktivitasnya. Nah di jam-jam prime time pembeli ini yang kita postingnya, jadi prime time jam pembeli misalnya kita posting prime time jam pembeli, mereka begitu bangun lah gitu ya pagi-pagi. Misalnya pas sholat subuh gitu, habis sholat subuh ya sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Nah kita posting di jam segitu. Sementara prime time-nya untuk para penjual gitu bisa dibilang misalnya sekitar dari jam duhur ya? Jam 7 pagi misalnya sampai jam 9 itu prime time-nya penjual. Oh iya benar. Kayak gitu. Ya. Jadi intinya sih kita memposisikan prime time itu prime time sebagai pembeli gitu Kak.
bukan prime time penjual. Nah ini nggak dibahas sebenarnya kalau jadi kita berbicara prime time itu ya prime time secara keseluruhan. Oh iya, iya. Nah, oke Kang, ini ada satu lagi deh pertanyaan bagus nih kayaknya dari Kang Robi ya, dari Kang Robi tentang ini loh. Misalnya kita mau buat akun nih, jadi kan di apa dalam membuat akun itu, misal saya aja akun Instagram saya Ilham_Amili ya. Ya. Nah kemudian ada juga misalnya tuh yang Rijal titik hijab misalnya tuh ya, Rijal titik hijab atau disatuin. Jadi ada nama kemudian ada brand. Ya. Nah ini bagusnya menurut Kang Sakti gitu ya. Apakah nama dengan brand kemudian langsung disatuin? Apakah nama dengan brand kemudian ya kita sebut toko lah gitu ya. Apakah nama dengan toko kemudian pakai titik atau nama dengan underscore baru toko gitu yang lebih mudah barangkali dibaca oleh Instagramnya gitu Kang. Sebenarnya mesti kita bedakan dulu kayak misalnya seperti ini saya bedah yang Kang Ilham aja ya. Oke. Biar enak gitu, jadi ada buat praktiknya Ilham Amili ini sebenarnya kan pengen nge-branding Amili hijabnya itu kan. Ya, ya betul. Pengen numpang Kang, nempel Kang. Nah, pansos ke Amili gitu kan ya. Pansos ke Amili. Oke. Saran saya sih sebenarnya dibanding misalnya Ilham_Amili tetap menggunakan Ilham Mauludin. Kenapa? Karena si Amili ini kan istilahnya kalau saya berpikirnya gini kan. Amili hijab ini kalaupun misalnya nanti suatu saat besar, berarti saya bisa kalau misalnya saya punya usaha lain, apakah nanti bakal jadi katakanlah misalnya ada brandnya misalnya Amila gitu ya, Amila Gamis misalnya gitu. Apakah saya berarti nanti harus Ilham_Amili_Amila kan nggak gitu juga kan? Betul. Nah, jadi saran saya untuk yang Ilham_Amili ini tetap akan menggunakan username-nya Ilham Mauludin, tapi nanti di bio-nya itu owner @amili hijab, bawahnya lagi owner @amila gamis misalnya seperti itu. Jadi tetap nanti yang di brandingnya itu tetap personal akangnya bukan brandnya gitu. Oke. Siap. Seperti itu. Jadi kalau misalnya orang kan pasti lebih kenalnya ke Ilham Mauludinnya dibanding Ilham Amilinya. Kalau misalnya orang ngetik Ilham Amili itu siapa ya? Pas ngeliat, oh ternyata Ilham Mauludin misalnya gitu. Jadi kita kalau untuk username itu kita bicara yang secara umumnya dulu kan, baru nanti di breakdown di bio-nya. Oh ya, benar. Tapi kalau ini misalnya Kang, tadi ya antara disatuin, antara dipisahin titik atau dipisahin underscore itu sebenarnya yang mudah dibaca sama Instagram yang mana tanpa tanda baca sebenarnya. Oh disatuin? Ya, tanpa tanda baca. Berarti sebaiknya kita hindari penggunaan tanda baca. Selain itu kecenderungan orang juga kalau ngelihat username yang menggunakan tanda baca berarti itu akun setelahnya gitu. Istilahnya bukan akun official. Oke. Karena kan kalau kita bikin username yang biar bisa lebih gampang itu kan tanpa kekhawatirannya kalau kita menggunakan tanda baca justru sebenarnya ada yang tanpa tanda baca tapi dia bukan official gitu loh Kak. Iya betul. Jadi dia larinya malah nanti ke yang tanpa tanda baca karena dia nggak ngetik tanda bacanya tadi. Oke, siap Kang. I get the point. Siap. Kayaknya udah ini dulu dicukupkan dulu. Nanti akan dilanjut lagi pertanyaan. Dilanjutkan ke materi aja Kang. Enggak? Dihabisin aja materinya sekarang Kang. Siap. Kita sampai jam berapa jadwal saya? Jam 10.45, tapi nanti saya kasih bonus. Ya. Untuk konten ini, kalau kita bicara konten itu ada dua ya. Konten itu ada foto dan atau ya. Video kayaknya caption. Ini sebenarnya tadi sudah sempat setting juga untuk caption.
Nah, untuk foto video, kalau misalnya di akun jualan, itu yang penting terkesan real pic. Kalau di Instagram itu real pic, terkesan real pic. Jadi nggak di yang kita edit biar kelihatan keren, cantik, nggak kayak gitu, tapi terkesan real pic. Mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa lihat yang di kaos anak Premium Bandung itu digeletak gitu aja. Tapi memang real gitu, itu fotonya seperti itu, nggak yang saya edit macam-macam gitu. Nah, karena memang targetnya juga grosiran. Kalau misalnya saya target market saya, nah ini kita berbicara lagi kebiasaan orang. Kalau misalnya target marketnya grosiran, mereka dengan melihat tumpukan baju banyak itu mereka lebih excited dibanding kalau saya pajang atau saya bikin si kontennya itu lebih kayak katalog. Kalau katalog jatuhnya berarti nanti target market kitanya itu end user gitu. Nah, itu pun berpengaruh. Kalau misalnya untuk caption di sini yang terpenting itu adalah deskripsi produk. Nah, di sini berarti kita harus cantumin kalau misalnya untuk kalau kita katakanlah produknya ini adalah produk kaos ya atau t-shirt, berarti ya bahannya itu harus kita jelasin, bahannya seperti apa, terus lebar badan misalnya atau panjangnya gitu ya, kita jelasin juga. Terus untuk pengiriman biasanya kaos itu misalnya 1 kilonya itu muat misalnya 4 sampai 5 piece misalnya gitu. Termasuk harga juga ya kita cantumin juga di sini. Dicantumkan. Kenapa harga dicantumkan? Ya beda lagi kalau misalnya perlakuannya kita berbicara Facebook organik. Kalau Facebook organik itu semakin banyak misalnya kita misalnya pajang produk, terus untuk harga silakan PM itu kan untuk menaikkan engagement ya, semakin banyak interaksi di situ. Tapi berbeda lagi perlakuannya kalau kita berbicara di Instagram. Di Instagram itu semakin banyak DM itu postingan kita nggak akan muncul ke feeds gitu. Jadi kenapa harga wajib dicantumkan itu sebagai filter kalau saya berpikirnya. Jadi orang udah lihat harganya dulu berapa, kalau misalnya memang dia minat, paling tidak dengan dia ngechat ke nomor WA CS atau admin, itu potensi dia untuk beli itu paling nggak misalnya sekitar 80-90%. Tinggal nanti si CS-nya ini buat mengarahkan supaya terjadi konversi itu seperti apa gitu. Jadi panjang misalnya step-stepnya sampai bisa konversi posting gitu ya. Gitu kurang lebihnya seperti itu. Nah untuk foto pun ini saya kelewat tadi, itu wajib ada watermark. Jadi kita udah bagus-bagus bikin konten, terus ternyata nanti foto kita dicomot sama orang, di crop. Jadi watermark ini wajib ada untuk ya dengan watermark itu apa? Bahasa Indonesia apa ya? Jadi intinya watermark ya bahasa Indonesia. Jadi di foto atau video kita itu paling tidak ada identitas akun kita lah di situ gitu. Yang orang kalaupun misalnya itu dicomot sama orang masih agak sulit untuk dieditnya gitu. Ya. Gitu. Itu sih untuk konten. Jadi kalau kita berbicara konten di Instagram itu kita nggak harus terlalu ribet atau rumit ya untuk akun jualan. Berbeda lagi kalau misalnya untuk akun branding. Kalau untuk akun branding memang harus dibuat secantik mungkin, sekeren mungkin, termasuk copywritingnya juga nggak yang hard selling gitu kalau di akun branding. Kalau di akun jualan, yang terpenting si calon buyer ini mendapatkan info utuh secara keseluruhan tentang produk yang mereka memang butuhkan. Itu sih ya kembali lagi tadi konten ini masalah ke mindset. Bedakan antara konten untuk akun branding dan konten untuk akun jualan gitu.
Yang terakhir, ini kenapa saya bilang follower bukan segalanya. Tadi karena target marketnya adalah hot buyer. Ada yang bilang gini, mungkin hampir sebagian besar lah gitu ya, para pelaku atau bahkan praktisi sempat misalnya ada statement untuk mendapatkan follower cepat itu, atau kalau nggak untuk mendapatkan calon pembeli, kita nge-follow followersnya competitors. Pernah dengar kayak gitu nggak, Kang? Pernah. Kalau saya dibalikin lagi mindsetnya, sekarang si kompetitor itu udah yakin belum followernya itu benar-benar hot buyer gitu? Ya, betul. Kalau si kompetitornya aja belum tentu yakin, apalagi saya istilahnya yang follower kompetitor. Pertama itu. Yang kedua, ada kecenderungan di pengguna Instagram itu, di sini pengguna Instagram dalam arti dia sebagai pembeli gitu ya. Si pembeli Instagram ini, meskipun dia minat dan bahkan terjadi konversi closing di akun kita, tapi dia belum tentu follow. Iya, betul. Karena nge-follow akun jualan tuh kayaknya kalau dia nggak mendapatkan benefit dengan dia nge-follow akun jualan itu, cukup dengan dia order produk, ngechat ke nomor CS, itu udah sampai sebatas itu aja follower loyalnya itu ya. Jadi kenapa saya bilang follower bukan segalanya, tadi ada dua gitu. Yang pertama, kita belum tentu tahu bahwa follower kompetitor kita itu memang hot buyer. Mungkin aja itu hasil suntikan kah si followernya, atau hasil giveaway kah gitu. Karena hasil giveaway ini mereka nge-follow akun kita itu berdasarkan iming-iming, kan berdasarkan memang mereka minat gitu dengan akun kita. Ya. Yang keduanya, si buyer ini belum tentu follower gitu. Dia beli produk kita tapi belum tentu dia adalah follower kita. Tapi kalau follower kita, ya otomatis kemungkinan besar dia pasti ada sebagian yang memang dia bayar kita gitu. Mindsetnya seperti itu. Itu mungkin materi untuk optimasi akun jualan dari saya. Kurang lebihnya saya juga nggak bisa panjang lebar bahas di sini karena waktunya memang terbatas. Jadi kalau misalnya mau lebih detail lagi ya bisa ikut workshop saya nanti. Gitu. Itu workshop saya 2 hari. Biasanya saya bahas masalah ini tuh 2 hari, Kang, bukan 2 jam. Nah, ini berarti kode, teman-teman ya. Iya, kode. Silakan ikuti ikonsnya. Kodenya shop selling ini namanya ya. Bisa kontak nanti ke Kang Ilham lah untuk itu. Waduh, siap. Ini berarti affiliate nih. Bisa. Atau ke Kang Asep, mangga tinggal diatur itu. Siap. Nanti saya tampung ya, teman-teman. Siap. Oke, Kang, nanti ini akan dilanjut lagi pertanyaan sebentar ya. Oke, karena mangga. Tadi sebelumnya saya juga mau ngasih statement, saya setuju kalau followers itu bukan segalanya ya. Karena kan yang kita butuhin itu sebenarnya ya pembeli dan data gitu. Betul. Walaupun misalnya itu followers itu adalah data, tapi datanya tidak terkontrol gitu. Tidak bisa kita kontrol. Maksudnya tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita repeat order. Ya. Karena followers banyak itu tidak menjamin followers itu lihat postingan kita ya, Kang ya? Betul. Apalagi sekarang persentasenya berapa sih, Kang? Yang diposting yang dengan yang dilihat itu? Dilihat itu 1% dari jumlah follower. Berarti kalau followersnya baru 100, yang lihatnya itu cuma 1, teman-teman. Ya. Makanya kenapa hashtag itu sangat penting. Nah, hashtag itu ngebantu supaya bisa terlihat. Betul. Walaupun bukan oleh followers ya, Kang ya. Iya, karena memang target kita kan tadi ini, target market kita itu adalah hot buyer, bukan follower. Nah, betul. Ini menarik loh, teman-teman. Emang Instagram ini karena saya juga lagi lagi ngedalamin gitu, dan banyak banget sebenarnya strategi-strategi yang bisa dipakai. Ya. Nah, oke, Kang, ini ada satu pertanyaan dari Kang Abdul Malik. Pak, kalau kita punya beberapa produk, jadi akun Instagramnya berapa buah gitu? Instagram jualan mungkin ya ini ya, akun jualan. Ini saya stop ininya di stop aja kali ya, atau udah masih ada yang ya boleh catat? Boleh di stop. Hah, nu abi teh ieu sana da melanteh. Ieu sana.
Oke, lanjut ya Kang ya. Ya. Nah, kalau misal akun Instagramnya lebih dari satu, itu bagaimana manajernya? Apa harus login, log out, atau ada cara tertentu? Silakan Kang. Tadi pertanyaannya kalau misalnya ada beberapa produk ya? Ya, ada beberapa produk. Jadi kita harus buat sesuai produknya, akun Instagramnya atau gimana gitu kan? Untuk lebih teroptimasi dari hashtagnya, karena hashtag itu kan maksimalnya 30. Ya. Sementara kalau kita berbicara tadi, katakanlah misalnya kita punya produknya hijab atau kaos anak gitu. Nah, turunannya dari hijab atau kaos anak itu bisa lebih dari 30. Sekarang kalau misalnya kita punya beberapa produk, terus di satu akun itu kita masukin produk banyak, jadinya nanti malah penyebaran hashtagnya itu nggak merata dan tidak optimal. Jadi saran saya, kalau misalnya memang teman-teman atau Bapak Ibu di sini punya beberapa produk, saran saya itu satu produk itu satu akun jualan. Gitu. Jadi misalnya punya 3 produk, ada gamis, ada hijab, terus ada handshop lah katakanlah gitu. Tapi bukan berarti di produk gamis ini, misalnya si produk gamis ini ternyata engagement-nya atau follower-nya lebih banyak. Nah, di situ pun sesekali bolehlah kita posting misalnya produk hijab kitanya atau produk handshop kita gitu. Iya. Tapi, Subsidi silang ya kan? Betul. Intinya sih bukan kita, kalau misalnya kita punya satu produk itu terus saja produk kita yang kita postingnya, tapi sambil misalnya ngarahin barangkali misalnya yang di akun hijab ini followernya udah lebih banyak, terus kita kasih tahu kalau misalnya memang yang minat dengan gamis, nih saya pun juga punya akunnya di sini, silakan follow. Kurang lebih seperti itulah bahasa ini. Oke. Get the point. Lanjut lagi Kang. Pertanyaan terakhir ini barangkali ya. Kang Sakti, pertanyaan terakhir. Kan tadi sempat dibahas kalau hashtag yang sama penggunaannya maksimal 2 minggu. Nah, kalau seperti itu berarti penggunaan hashtag yang berhubungan dengan produk nggak bisa dipakai lagi. Itu gimana gitu ya? Kalau misalnya sama terus efektif atau enggak gitu kan? Tadi pertanyaan yang sebelum ini, untuk turunan dari hijab itu bisa lebih dari 30. Jadi nanti misalnya setelah 2 minggu itu kita menggunakan, jadi pas kita riset itu paling enggak misalnya kita risetnya bikin 2 kelompok, jadi ada 60 hashtag misalnya. Jadi nanti masuk di minggu ketiga itu kita pakai kelompok yang kedua selama 2 minggu. Masuk nanti di bulan berikutnya kita ganti lagi pakai hashtag kelompok pertama, kayak gitu kan. Iya. Jadi emang dari awal itu udah buat kelompok-kelompok hashtag ya? Yes. Oke. Nah gitu teman-teman.